Yang pertama tentunya adalah berpuasa ya. Berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Di sini ada dua syarat Rasulullah pasang. Yang pertama adalah imanan, yaitu beriman bahwa ini perintah Allah. Ya, saya menahan makan, menahan minum, tidak makan, tidak minum, menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ini karena perintah Allah. Ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahtisaban, ihtisab itu berharap pahala. Sebenarnya mengatakan bedanya orang ihtisab dengan tidak ihtisab itu dia semangat karena ada yang dia harapkan. Jadi jangan kita puasa Ramadan hanya sekedar rutinitas tahunan, tidak, tapi ada harapan. Ini pahalanya ada. Jadi ada ihtisab. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, la ujra atau la ajra ila an hisbah. Tidak ada pahala kecuali dengan berharap. Ini perlu kita hadirkan. Jadi ihtisab itu menunjukkan semangat ketika berpuasa, sehingga tidak menjadikan puasa sebagai beban. Memang ada rasa beban, tapi kita berusaha mengalahkan perasaan beban tersebut dengan semangat. Bahwasanya di balik puasa ini pahalanya sangat besar. Ya. Di antaranya ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu ya. Siapa yang tidak ingin diampuni apa? Dosa-dosa ya. Kita tahu puasa Arafah, puasa Muharram menghapuskan dosa-dosa setahun dan 2 tahun, bahkan 2 tahun. Ini Ramadan lebih hebat lagi ya, menghapuskan seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Kalau kita punya dosa-dosa besar, istighfar, bertobat. Dosa-dosa kecil enggak terhitung dosa kita setahun ini. Coba antum merenungkan berapa banyak wanita kita lihat tidak terbuka auratnya. Banyak atau tidak? Banyak. Setiap buka medsos kita lihat. Betapa banyak, mungkin banyaklah kita dengar yang tidak benar. Selentingan ada musik, selentingan ada apa. Banyak yang kita lakukan selama setahun. Banyak dan bahkan banyak dosa yang tidak sempat untuk kita istighfar darinya. Belum itu terkait kita dengan Allah. Ya. Dan banyak dosa kita mungkin prasangka buruk sama Allah Subhanahu wa taala ya. Dosa ini banyak ya, banyak. Belum dosa terkait dengan orang-orang sekitar, terkait dengan pasangan kita, anak-anak. Banyaklah kita ini tidak sulit jaga pandangan, jaga mulut, jaga lisan, jaga telinga, susah. Maka ini kesempatan kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat tadi bahwasanya ada imanan dan ihtisab. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani Adam yudha'af. Al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dha'fin. Sungguhnya amalan para hamba dilipat gandakan. Satu kebaikan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li. Kecuali puasa, sungguhnya puasa adalah untukku. Ya. Wa ana ajizi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Ya. Yadha'u ta'amahu wa syarabahu wa syahtahu min ajli ya. Dia meninggalkan makanannya, minumannya ya, dan syahwatnya karena aku ya. Di sini ada isyarat bahwasanya pahala puasa sangat banyak. Karena di awal hadis kata Rasulullah SAW, seluruh pahala anak Adam antara 10 sampai berapa? 700 kali lipat. Kemudian Nabi berkata, ini hadis qudsi, kata Allah, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, itu khusus, karena itu untukku dan pahalanya aku khususkan. Wa ana ajizi bihi, aku yang akan khususkan. Dan Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Dan pada puasa terkumpul 3 model kesabaran. Kesabaran jalan ketaatan, kesabaran meninggalkan maksiat, dan kesabaran menahan lapar dan dahaga. Itu kesabaran mengalami kesulitan, menghadapi kesulitan. 3 macam sabar, as-sabru ala ta'ah, as-sabru anil ma'siyah, as-sabru fi al-masaib, indal masaib. 3 sabar dalam jalan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar mengalami penderitaan terkumpul pada puasa. Sehingga orang yang berpuasa pahalanya sangat besar, sangat besar. Taib. Apa yang membedakan puasa dengan yang lainnya? Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi tadi, fa innahu li, sungguhnya itu untukku. Amal anak Adam seluruhnya untuk dia, adapun puasa untukku. Kenapa? Ada sekitar 8 pendapat. Disebut Ibnu Hajar rahimahullah Fathul Bari, 8 atau lebih
Di antara dua pendapat yang menarik, pertama kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya ada beberapa pendapat ya. Misalnya dia mengatakan bahwasanya puasa itu tidak tercampur dengan riya. Puasa enggak bisa riya. Jadi puasa tidak bisa dimasuki oleh riya dan sum'ah. Tidak bisa dimasuki oleh riya. Kecuali orangnya cerita. Kecuali orangnya cerita. Kalau dia tidak cerita, orang tidak tahu dia puasa atau tidak. Ya. Ini di antaranya. Makanya puasa itu tidak termasuki oleh riya. Ya. Ada juga pendapat bahwasanya puasa tidak akan digugurkan oleh dosa, namun dibantah oleh Ibnu Hajar rahimahullah karena ada dalil yang menunjukkan puasa seorang bisa gugur gara-gara kezaliman yang dia lakukan. Ya. Tapi di antaranya dia mengatakan bahwasanya puasa itu adalah tidak termasuk dalam, tidak bisa kemasukan riya. Misalnya kalau kita puasa Ramadan, demikian kalau kita puasa Senin Kemis, ya orang tidak tahu kecuali kita kabarin, saya sedang puasa. Kalau kita enggak ngabarin, tidak ketahuan. Ya kecuali kita upload status ya baru ketahuan. Kalau kita enggak upload status enggak ada yang tahu. Ya. Dan amalan yang paling jauh dari riya semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak terkontaminasi dengan riya sedikit pun, tidak ada celah sedikit pun, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berkata fa innahu li, bahwasanya puasa itu adalah untukku. Di antaranya kenapa puasa pahalanya besar tadi sudah disebutkan karena dia termasuk dari sabar, bahkan masuk dalamnya 3 jenis sabar. Taib. Kemudian juga tadi sudah kita isyaratkan juga puasa menggugurkan dosa. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, ya, fitnatur rajuli fi malihi wa ahlihi wa jarihi tukaffiruhu as-salatu was-sadaqatu was-siyam. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fitnah yang menimpa seseorang gara-gara terkait dengan istrinya, anaknya, hartanya, tetangganya. Jadi arti maksudnya gara-gara mereka ini dia bisa terfitnah, bisa terjerumus dalam dosa-dosa. Dia bisa berdosa gara-gara tetangganya sakit tidak dia tengok, dia cuekin. Dia bisa berdosa gara-gara anak-anak ingin ingutin kemauan anak-anak padahal salah. Dia bisa dosa gara-gara istri mungkin tidak menunaikan hak istri atau nurutin istri padahal tidak benar. Seorang bisa terfitnah. Di antaranya yang bisa menggugurkan dosa-dosa karena fitnah tersebut adalah kata Nabi as-siyam. Puasa adalah puasa. Tapi ini yang pertama, tentunya ibadah yang paling diandalkan ya. Puasa. Kemudian puasa akan beri syafaat kepada orang yang berpuasa pada hari kiamat kelak. Ya. Kata Rasulullah SAW, puasa nanti pada hari kiamat berkata, yaqulu siyam, Rabbi mana'tuhu at-ta'am wa syahwah, fasyafi'ni fihi. Ya Rabbku, sungguhnya aku telah mencegah dia dari makanan dan minuman dari syahwat. Maka berilah izin kepadaku untuk beri syafaat kepada dia. Yaitu puasa datang memberi syafaat kepada orang yang berpuasa.